Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok satu yang di sini kami mengambil topik kode etik dan kode perilaku profesi IT auditor dengan saya Rizky Manurung, Muhammad Ibnu Sofyan, Jais Cahya Prasetya, dan Maywil dan Muhammad Farel. Oke, untuk yang pertama-tama kita akan pelajari terkait kerentanan utama etika IT auditor. Kami dapat menganalisis yang pertama, akses data sensitif, resiko penyalahgunaan hak akses tanpa batas pada basis data utama organisasi jika sistem kontrol internal dan kepatuhan lemah. Terus yang kedua, terjadi konflik kepentingan, ancaman hilangnya objektivitas atau bias akibat mendahulukan inisiatif pribadi. Yang ketiga, tekanan manajemen. Hal ini dapat mengancam terhadap integritas auditor yang dipaksa manipulasi atau mengabaikan. Lalu slide yang kedua, saya akan menjelaskan terkait case yang kami ambil. Jadi pada tahun 2016 terjadi case yang sangat besar, yaitu skandal Wells Fargo di tahun 2016. Sebenarnya karena terjadinya budaya kerja yang toksik dan target penjualan yang mustahil dalam memaksa para karyawan melakukan fraud, yaitu membuka lebih dari 3,5 juta akun ilegal tanpa izin dari nasabah. Dampaknya sangat fatal, perusahaan harus membayar denda penalti hingga sampai 3 miliar dolar, reputasinya hancur, lebur, dan CEO beserta jajaran eksekutifnya terpaksa lengser. Pelajaran pentingnya bagi kita adalah sistem sehebat apapun akan runtuh jika integritas auditornya kalah dengan tekanan target penjualan. Next akan dilanjutkan oleh teman saya, Jais Prasetya. Oke, adapun untuk kode etik dan juga kode perilaku seorang auditor, antara lain adalah yang pertama tentu integritas, yang kedua objektivitas untuk menghindari bias, kemudian yang ketiga kerahasiaan untuk dapat menjaga rahasia dari perusahaan tersebut, kemudian kompetensi, yang selanjutnya akuntabilitas, dan juga terakhir adalah kepatuhan hukum. Adapun untuk kode perilaku yang mana turunan dari kode etik, yang pertama dilarang menerima gratifikasi, kedua wajib merahasiakan data sensitif perusahaan, dan yang ketiga adalah dilarang terlibat dalam pengembangan sistem yang sedang atau akan mereka audit, seperti itu. Next akan dijelaskan oleh saudara Ibnu. Nah, saya akan menjelaskan terkait rencana penegakan, di mana mekanisme pelaporan dan otoritas investigasi dibedakan menjadi 3 tingkat. Tingkat satu yaitu Komite Etik Internal Penerima Laporan Pertama yang independen untuk memverifikasi dugaan pelanggaran. Tingkat dua, Dewan Kehormatan, contohnya ISACA, eskalasi jika terbukti ada pelanggaran standar profesi yang berat. Kemudian tingkat yang ketiga yaitu lembaga otoritas nasional, contohnya BSSN, OJK, ataupun Polri, untuk turun tangan menangani kejahatan cyber, pencurian data sensitif, atau penipuan masif. Next, selanjutnya terdapat sanksi dan tindak lanjut. Untuk sanksi dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama itu kategori ringan dan sedang, teguran tertulis dan skorsing untuk layanan administratif. Kemudian sanksi berat yaitu pencabutan sertifikasi jika melanggar integritas dan objektivitas. Kemudian sanksi berat, sangat berat, yaitu PHK tidak hormat dalam keterlibatan sadar dalam penipuan atau pembiaran. Kemudian tingkat lanjut, yang pertama itu ada audit ulang, yaitu melibatkan auditor eksternal independen untuk memulihkan kepercayaan klien, kemudian restrukturisasi memperbaiki celah sistem kontrol internal dan tata kelola perusahaan. Yang terakhir ada edukasi dan perlindungan, yaitu pelatihan etika berskala dan jaminan keamanan bagi pelapor. Selanjutnya akan dibahas oleh Mebi dan Farel. Untuk yang pertama yaitu realita IT auditor di Indonesia mengenai budaya eueuh pakeuh, di mana itu merupakan budaya merasa sungkan. Kemudian ada sindrom asal bapak senang atau yang penting pekerjaan selesai. Lalu yang ketiga yaitu ancaman UU ITE bagi pelapor atau whistleblower. Nah, selanjutnya itu ada mitigasinya. Yang pertama itu mengenai aturan untuk fokus pada fakta, bukannya relasi. Lalu yang kedua itu ada aturan yang mengenai yang blokir untuk memanipulasi. Yang ketiga kemudian ada aturan mengenai isolasi laporan. Nah, kemudian terakhir dari kode usulan kami yang dibandingkan dengan kode global. Jadi yang pertama untuk kode kami itu lebih mengedepankan atau adaptif dengan memotong budaya eueuh pakeuh atau merasa sungkan tadi, kemudian spesifik memberikan perlindungan. Lalu yang ketiga itu merespon celah hukum. Nah, di mana untuk yang kode global sendiri itu beragam seperti sangat western atau terus terlalu fokus dan juga kurang memberikan benteng pertahanan. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.